Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman CPNS Kemensos Angkatan 2 kelas B3. Terima kasih telah bergabung dengan diskusi kelompok terkait tugas penerapan buruk nilai akuntabilitas dan anti korupsi di pemerintahan. Studi kasus yang akan kita bahas yaitu dugaan kasus korupsi kuota haji. Izin screen share. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas keluar dari Gedung Merah Putih KPK menggunakan rompi tahanan. Yakut mengungkapkan dirinya tidak pernah menerima uang sepeser pun dari tuduhan kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Yakut keluar disambut oleh ratusan anggota Barisan Ansor Serbaguna atau Banser di depan halaman Gedung Merah Putih KPK. Yakut mengatakan semua yang ia lakukan saat menjabat sebagai Menteri Agama semata-mata untuk keselamatan jemaah. Pemeriksaan hari ini diketahui menjadi yang pertama Yakut setelah ditetapkan sebagai tersangka. Yakut pun sempat melayangkan pra-peradilan, namun Hakim Tunggal PN Jaksel menolak lantaran dua bukti yang ada dinilai memenuhi syarat ditetapkan sebagai tersangka. Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya, dan saya lakukan semua kebijakan ini mata-mata untuk kepentingan. Itu yang saya sampaikan. Penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan kuota haji yang menyeret mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas terus bergulir. Hasil audit mencatat kerugian negara fantastis mencapai 622 miliar rupiah. Usai menjalani pemeriksaan selama 6 jam, KPK resmi menahan sementara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Yakut keluar dari KPK mengenakan rompi orange. Terkait hal ini, penyidik bergerak cepat mengamankan aset milik para tersangka dalam pusaran kasus korupsi kuota haji tambahan 2024. Sejauh ini total nilai aset awalnya disita baru menyentuh 100 miliar rupiah serta sejumlah properti. Sementara itu, selain uang tunai, petugas juga memasang papan penyitaan di 5 titik tanah dan bangunan yang tersebar di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Aset-aset ini diduga kuat dibeli menggunakan aliran dana hasil penyalahgunaan wewenang terkait pengalihan kuota haji reguler dan haji khusus. Langkah ini dinilai belum sebanding dengan total kerugian negara. Berdasarkan laporan hasil audit terbaru, skandal ini diperkirakan merugikan negara hingga 622 miliar rupiah. Hingga kini tim penyidik masih menelusuri kemungkinan adanya aset lain yang disembunyikan melalui pihak ketiga. Fokus utama kini berada pada pembuktian keterlibatan Yakut dan sejumlah pejabat teras dalam proses pengambilan kebijakan pengalihan kuota yang dianggap menabrak aturan undang-undang tersebut. Hal ini menyusul ditolaknya pra-peradilan yang diajukan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut kasus dugaan rasuah pada penyelenggaraan dan pembagian kuota haji dan sekedar masalah kerugian negara. KPK menilai kasus tersebut memberikan dampak sosial hingga kerugian kepada calon jemaah haji. Tim Liputan Metro TV. Kasus dugaan korupsi kuota haji yang menyeret mantan Menteri Yakut Khalil ke publik berawal dari temuan penyimpangan pembagian kuota tambahan pada tahun 2023 dan 2024. Kasus ini berakar dari ketidaksesuaian pembagian kuota haji. Jadi, saya minta untuk teman saya, Arif, untuk menjelaskan kasus ini lebih lanjut. Baik, terima kasih kepada moderator kita, Kak Alia Rizka Amanda. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan dari kronologis kasus korupsi kuota haji. Nah, sebenarnya kasus ini dimulai pada tahun 2023, tepatnya pada tanggal 19 Oktober, yang dimana Presiden Joko Widodo pada saat itu bertemu dengan Perdana Menteri Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Nah, hasilnya pada saat itu Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebesar 20.000 jamaah untuk penyelenggaraan haji tahun 2024. Nah, sebenarnya itu sebuah pencapaian yang seharusnya menjadi kabar baik bagi jutaan calon jamaah haji yang antriannya bisa mencapai puluhan tahun. Nah, namun disinilah masalah bermula.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, tambahan kuota haji seharusnya dialokasikan sebesar 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Kemudian pada tahun 2024, tepatnya 15 Januari, Menteri Agama Yakut Khalil Faumas membagi kuota tambahan menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Jadi dibagi 1:1. Nah, tentunya sebuah kebijakan ini bertentangan dengan UU yang sebelumnya. Pembagian ini menyebabkan sekitar 8.400 calon jemaah haji reguler yang seharusnya bisa berangkat pada tahun 2000. Jadi tergeser. Nah, kemudian KPK juga menemukan bahwa distribusi 50-50 ini awalnya datang dari inisiatif pihak swasta. Artinya ada tangan-tangan dari luar pemerintahan yang ikut membentuk kebijakan negara. Kemudian lanjut pada Juni 2025, KPK mulai mengusut dugaan korupsi terkait penentuan kuota haji ini. Dan pada tanggal 7 Agustus 2025, Yakut Khalil Thomas menjalani pemeriksaan di KPK selama kurang lebih 5 jam. Lanjut 2 hari kemudian, KPK resmi membuka penyidikan atas dugaan korupsi kuota haji terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji. Dan pada tanggal 8 Agustus 2025, KPK mengumumkan perhitungan sementara kerugian negara mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK juga menyita uang senilai 26 miliar, 4 unit mobil, serta 5 bidang tanah terkait kasus ini. KPK juga mengungkap adanya sekitar 400 juru perjalanan haji yang terlibat dalam pengurusan kuota haji tambahan, serta adanya oknum Kemenak yang meminta uang percepatan haji kepada jamaah senilai 39,7 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2026, KPK secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Faumas dan Isfah Abdidal Aziz alias Gus Alex selaku staf khusus sebagai tersangka. Kemudian masuk pada tahun 2026, tepatnya 27 Februari, KPK menerima hasil audit Badan Pemeriksaan Keuangan yang menyebutkan kerugian keuangan negara mencapai 622 miliar rupiah. Angka ini lebih spesifik dari estimasi awalnya yang berjumlah 1 triliun. Yakut kemudian mengajukan permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 10 Februari dengan dalih bahwa penetapan tersangkanya ini tidak sah dan tidak berdasarkan bukti yang kuat. Kemudian 2 hari setelahnya, permohonan pra-peradilan ditolak oleh KPK. KPK menahan Yakut di rumah tahanan negara Gedung Merah Putih KPK dan disusul oleh stafnya Isfah pada tanggal 17 Maret 2026. Hingga pada Maret 2026, KPK menetapkan 2 tersangka baru, yaitu Direktur Operasional Maktur Ismail dan Ketua Umum Kesatuan Tur Travel Haji Umrah, yaitu Asrul Azil Taba. KPK juga menduga Ismail memberikan uang sebesar 30.000 US dollar kepada Agus Alex, sementara Asrul diduga memberikan 406.000 US dollar kepada Yakut. Keduanya diduga berperan menginisiasi peraturan penyelesaian kuota haji tambahan melalui Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus atau PIHK. Per akhir April 2026, KPK menyatakan penyidikan masih terus berjalan untuk mengungkap secara menyeluruh konstruksi perkara dan memastikan akuntabilitas dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Nah, dari kronologi tersebut dapat diketahui bahwa adanya nilai-nilai akuntabilitas yang tidak terselenggara dengan baik di pemerintahan. Nah, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Kak Rizky Amanda. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Arif. Sekarang saya ingin bertanya dengan rekan Aulia, dari kasus ini di bagian mana penerapan buruk dari nilai akuntabilitas? Baik, terima kasih pada moderator kita, Kak Lia. Jadi kasus dugaan korupsi dana haji tahun 2023 dan tahun 2024 di Indonesia ini adalah contoh nyata bagaimana sikap akuntabilitas tidak diterapkan dengan baik dalam pengelolaan keuangan publik. Dampak buruknya dari sikap akuntabel ini yang tidak diterapkan adalah kurangnya transparansi pengelolaan dana. Dana haji yang sebenarnya dikelola secara terbuka justru tidak disampaikan secara jelas kepada publik. Informasi terkait penggunaan, investasi dan alokasi dana tidak sepenuhnya transparan sehingga memicu kecurigaan. Yang kedua itu penyalahgunaan wewenang.
pejabat atau pihak terkait diduga menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, bukan untuk kepentingan jamaah haji. Ini menunjukkan tidak adanya tanggung jawab dan moral dalam jabatannya. Yang ketiga adalah tidak adanya laporan yang jujur dan akurat. Akuntabilitas menuntut adanya laporan keuangan yang benar. Dalam kasus ini, dugaan manipulasi atau ketidaksesuaian laporan menjadi indikasi lemahnya integritas. Yang keempat adalah pengabaian kepentingan publik. Dana haji berasal dari masyarakat yang ingin beribadah. Ketika dana tersebut disalahgunakan, berarti kepentingan publik diabaikan dan kepercayaan masyarakat dilanggar. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Sistem pengawasan yang seharusnya mencegah penyimpangan tidak berjalan efektif. Ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol tidak akuntabel. Yang keenam, tidak siap mempertanggungjawabkan tindakan. Sikap akuntabel menuntut keberanian untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan. Dalam kasus korupsi ini, pelaku justru cenderung menutup-nutupi dan menghindari tanggung jawab. Jadi dari kasus korupsi dana haji tahun 2023 dan tahun 2024 mencerminkan kegagalan dan dalam menerapkan prinsip akuntabilitas, terutama dalam hal transparansi, kejujuran, tanggung jawab. Dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tetapi juga kehilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola dana haji tersebut. Dari saya cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator kita, Kak Lia. Baik, terima kasih kepada Aulia atas penjelasannya. Sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Wirda, dari kasus ini di bagian mana dampak dari penerapan buruk dari nilai anti korupsi? Silakan, Mbak. Baik, di moderator, dampaknya itu ke jemaah haji. Yang pertama, di mana biaya perjalanan haji itu meningkat karena subsidi pemerintah berkurang akibat pengalihan kuota reguler ke kuota khusus dari tambahan 20.000 kuota. Seharusnya 92% untuk reguler, tetapi dibagi 50-50, 50-50. Sehingga 8.400 jemaah reguler itu harus kehilangan haknya untuk berangkat. Dan juga di mana masa tunggu jemaah reguler menjadi sangat panjang. Karena kuota reguler yang seharusnya 18.400 dikurangi menjadi 10.000. Hal ini memperpanjang antrian hingga belasan tahun. Kemudian untuk dampak politik dan tata kelola, di mana mantan Menteri Agama YCQ ditetapkan sebagai tersangka pada tahun ini 2026, itu menimbulkan tekanan politik terhadap partai dan pejabat terkait. Kemudian untuk dampak ekonomi dan kerugian negara, itu kerugian negara mencapai untuk sampai saat ini ya, dari audit BPK RI itu 622 miliar. Bahkan ada dugaan kerugiannya itu lebih dari 1 triliun akibat komitmen fee pada kuota haji khusus. Dan juga beberapa biro haji mengembalikan uang hingga beberapa biro haji itu mengembalikan uang hasil korupsi ke KPK, namun masih banyak yang belum kooperatif. Nah, yang lagi tren kemarin, bukan lagi tren, lagi viral di medsos itu ulama kita, KB gitu, di mana beliau mengembalikan sekian miliar ke KPK, dan itu beliau menjadi saksi atas kasus ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Mbak Wirda. Jadi kita sekarang ke Mbak Musdah. Saya ingin bertanya mengenai solusi ke depannya untuk menghindari terjadinya kasus ini tidak terulang dan bagaimana mengembalikan kepercayaan publik. Ya, baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi tadi kita semua sudah melihat
tentang berita yang viral saat ini di Indonesia, yaitu berita tentang korupsi kuota haji. Nah, untuk solusi yang seharusnya pemerintah dapat lakukan, yang pertama adalah transparansi data dan penguatan sistem digitalisasi di Kementerian Agama maupun di Kementerian Haji. Jadi seharusnya pemerintah ini memastikan bahwa seluruh proses mulai dari pendaftaran, antrian hingga keberangkatan jamaah haji harus dilakukan dengan sistem yang berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat. Kemudian harusnya di sini pemerintah bisa menggunakan nomor porsi otomatis dan bisa menampilkan antrian secara real time sehingga bisa dilihat oleh masyarakat. Kemudian langkah yang kedua, peningkatan pengawasan dan audit independen yang harusnya dilakukan secara berkala, di mana KPK maupun BPK di sini yang perlu dilibatkan untuk mengawasi pengelolaan kuota haji ini. Kemudian pemerintah harusnya melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten untuk memberi efek jerah kepada oknum-oknum yang melakukan korupsi ataupun pelanggaran, meskipun mungkin dilakukan oleh pejabat tinggi sekalipun. Kemudian peningkatan integritas dan budaya anti korupsi perlu ditingkatkan lagi di kalangan ASN, bukan hanya ASN yang ada di kementerian ataupun lembaga, tetapi di pemerintah provinsi maupun di pemerintah daerah. Untuk menekankan pentingnya pelayanan masyarakat yang bersih dan berintegritas. Kemudian langkah yang terakhir yang bisa diambil oleh pemerintah mungkin untuk selalu melibatkan masyarakat dalam sistem pengaduan. Jadi di sini harusnya pemerintah itu membuat website untuk sistem untuk pengaduan. Jadi masyarakat yang mendapatkan kecurangan bisa melaporkan melalui website tersebut, tetapi harusnya diberikan juga perlindungan kepada masyarakat yang melapor ini sehingga tidak ada lagi masyarakat yang takut untuk menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, diskusi hari ini kita berlangsung dengan baik ya. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kasus ini tanpa nilai akuntabilitas kepercayaan publik sulit didapat. Dan tanpa nilai anti korupsi, integritas kita sebagai pelayan masyarakat runtuh. Ketika dua nilai ini tidak diterapkan, maka amanah negara menjadi ladang kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi, sebagai CPNS Kemensos, kita harus bekerja bertanggung jawab, jujur, dan transparan dengan nilai-nilai berakhlak. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.